Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke metode partial equity. Saya langsung aja membuka file Excel-nya. Ya, jadi yang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai metode ekuitas, dan yang berikutnya kita membahas mengenai initial value. Nah, yang sekarang kita akan membahas menggunakan metode partial equity. Ya, oke, kita bandingkan dulu ya. Ya, untuk yang metode equity itu ada 5 jurnal penyesuaian. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu, ada 5. Ya, terus yang untuk consolidation entries ada 5 juga, jurnal S, A, I, D, E. Ya, ya itu. Jadi, nah terus berikutnya di kertas kerja namanya pendapatan investasi. Nah, yang berikutnya untuk metode initial value. Ya, untuk yang metode initial value, kita lihat metode initial value hanya ada jurnal penyesuaian satu saja, tidak 5 kayak tadi. Ya, terus yang untuk metode initial value, jurnal konsolidasinya ada 4, yaitu S, A, I, E. D-nya sudah tidak ada, dividennya masuk ke dalam jurnal I karena mencatat pendapatan dividen. Dan terus kertas kerjanya jadi bukan namanya pendapatan investasi, tapi namanya pendapatan dividen. Yang kemarin, yang tadi kita save namanya part 2. Ya, di situ. Oke, ini saya tutup yang part 2. Ya, saya save. Nah, sekarang kita masuk ke yang kembali lagi. Kembali lagi Anda buka yang metode equity. Ya, karena partial equity itu mirip dengan ya partial equity itu mirip dengan equity. Tapi bedanya hanya ada beberapa yang beda. Oke, Anda ke adjusted entries, tolong jurnal penyesuaiannya. Ya, ya. Ini karena kemarin yang pakai metode equity, sekarang kita pakai partial equity. Partial equity method, jurnal penyesuaiannya. Nah, kita save dulu file, save as. Ya, name underscore kelas underscore ya, ya, ada kemarin ada bab 3, berarti kita langsung di sini bab 3 part 3 sekarang, part 3. Jadi bukan lagi part 2 lagi, tapi part 3. Sudah seperti ini. Ingat tadi file yang kita acu bukan file yang initial value, tapi pakai file yang metode equity, metode ekuitas yang jurnal penyesuaiannya ada 5. Terus di rename jurnal penyesuaiannya ini namanya partial equity method. Sudah? Nah, sekarang saya buka dulu ya e-booknya. E-booknya yang mana? Kita lihat, kita bandingkan biar nanti kita punya patokan untuk belajar. Ya, untuk yang partial equity. Oke, ini yang partial equity. Berarti ada di navigasi 129. Kalau halamannya ada di halaman 107. Ya, ada di halaman 107 untuk partial equity. Sorry. Bukan partial, masih belum kurang ke bawah lagi. Kurang ke bawah lagi untuk yang partial equity. Di initial value method ini apply. Sebentar, kita lihat dulu. Oh ya, ini benar. Oke. Nah, untuk yang partial equity method. Nah, partial equity method ya, kita kembali ke sini ya. Bedanya kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, untuk partial equity yang cukup disesuaikan itu hanya laba dan dividen saja. Laba dan dividen saja penyesuaiannya. Terus apa? Untuk ini penyesuaian rekening penghasilan, rekening income itu hanya terkait sama pendapatan investasi saja. Depresiasi, amortisasi tak ada di situ. Oke, oke, berarti kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Mencatat investasi nomor 1 sama. Mencatat laba, iya. Mencatat dividen, iya. Sudah, ya, di situ mencatat dividen. Udah, tapi yang tidak ada adalah jurnal kelima. Yang jurnal kelima tidak ada. Ini kita delete. Dah, delete seperti ini. Sudah,
ya. Terus langsung Anda ke consolidation entries, ya. Consolidation entries bedanya apa? Bedanya adalah di jurnal ketiga, ya. Jurnal I. Karena pendapatan investasi di jurnal kelima kita hapus, ya. Pendapatan investasi kita hapus karena tadi hanya terkait sama penyesuaian-penyesuaian, tapi selain yang biaya, ya. Nah, berarti pendapatan investasi harus kita revisi, ya. Berarti Anda kalau Anda lihat di sini jurnal I-nya, I-nya itu sekarang ini I-nya 100, ya. I-nya itu adalah 100 di sini pendapatan investasi. Nah, itu di situ, ya. Itu di situ dari pendapatan investasi itu nilainya 100. Oke. Kita kembali ke tadi. Oke. Ini tadi kan terkait pendapat nih. Semua penyesuaian tidak ada di rekening income. Oke. Kita kembali lagi ke Excel. Jadi sama dengan, ya, atau nggak usah, langsung aja klik 2 kali. Klik 2 kali yang tadi. Oke. Ya, berarti kita hanya cukup satu dari satu jurnal saja. Berarti yang belakang karena tadi jurnal kelima kita hapus saja. Belakangnya saja. Dah, enter. Dah, 100.000. Hanya itu saja. Kenapa, Bu, 100.000? Karena yang tadi awalnya ada rekening pendapatan investasi nomor 2 sama nomor 5 di jurnal penyesuaian. Tapi karena tadi jurnal kelima tidak perlu, ya, jurnal terkait mencatat biaya depresiasi dan amortisasi, berarti pendapatan investasi hanya cukup dari jurnal kedua, yaitu 100.000. Nah, berarti udah di sini 100.000. Saya ulangin, ya, jadi hanya cukup dari adjusted entries yang ngambil dari jurnal kedua. Oke, saya lihatkan di sini dari jurnal yang kedua ini, pendapatan investasi. Begitu. Ya, oke, sudah. Terus jurnal D, jurnal E sama tidak? Sama. Ya, SAIDE sama. Sama plug di sini. Ya, berarti kita hanya mengedit satu saja. Oke, pendapatan investasi kita catat dulu. Pendapatan investasi yaitu tadi sebesar, ya, sebesar ambil dari sama dengan di sini, ya, sama dengan ambil pendapatan investasinya, ya, pendapatan investasi dari consolidation entries. Pendapatan investasi. Oke, pendapatan dari adjusted entries. Adjusted entries yaitu dari D8. Karena pendapatan investasi 100.000 kredit. Dah, enter. Ya, jangan lupa dikasih tanda minus. Karena dia saldonya kredit. Dah, yang warna kuning ini sudah teredit 100.000. Dah, tolong ini kita edit di sini. Yang consolidation worksheet-nya di judul di atas. Tambahkan di sini. Partial equity. Partial equity method. Sudah, pendapatan investasi kita edit. Dah, terus investasi desain. Investasi desain, karena tadi ada perubahan, kita klik 2 kali di sini, ya, karena investasi desain kita ngambil dari jurnal penyesuaian, gitu, ya, berarti kita langsung hapus yang paling terakhir, karena jurnal kelima tidak pakai. Nah, yang ref itu, kita delete, enter, selesai. Dapatnya 860. Coba kita cek, apakah 860 sudah benar apa belum? Jangan-jangan kita masih salah. Oke, kita cek ini 860. Lihat di navigasi 100, navigasi 130 untuk partial equity. Ini 860. Dah sama. Begitu, sudah. Kita kembali lagi ke sini 860. Udah selesai. Ya, berarti yang di sebelah kanan gimana, Bu? Sudah otomatis sama plug. SAIDE sudah otomatis kita kerjakan tadi, sudah itu kan I-nya sekarang sudah berubah jadi 100, ya, ini juga sudah berubah menjadi 100 di sini. Udah, yang lainnya pasti balance 3561 sama ini total aset 3561, total utang dan ekuitas juga 3561. Dah, itu bedanya. Ya, jadi saya ulangin lagi, kita review kembali ya untuk di PowerPoint-nya. Berarti kita ingat-ingat lagi. Ya, kita ingat-ingat lagi di sini untuk metode ekuitas, ya, yang kita sesuaikan itu, ya, untuk jurnal penyesuaiannya itu ada 5.
Itu ya. Terus yang untuk jurnal konsolidasinya juga 5. SAIDE. Begitu. Tapi kalau metode initial value, karena di sini remains at initial recorded cost, berarti hanya cukup satu jurnal penyesuaian, yaitu yang mencatat cost, yaitu jurnal nomor 1 saja. Yang lain tidak ada jurnal penyesuaiannya. Terus yang untuk apa? Jurnal konsolidasinya hanya 4. S, A, I, E. D sudah melebur ke I. Jadi tidak perlu D lagi. Terus untuk yang partial equity, ya, untuk jurnal penyesuaiannya tidak ada lagi jurnal yang terakhir, yaitu yang mencatat biaya depresiasi dan amortisasi untuk jurnal penyesuaian. Ya, jadi cukup kemarin itu ada 4 jurnal penyesuaian, yang nomor 5 di delete. Begitu, ya. Berarti terus yang berikutnya untuk jurnal konsolidasi sama dengan metode ekuitas, SAIDE. Namun yang untuk jurnal I-nya kita edit, ya. Kita edit karena jurnal I itu ngambil dari jurnal penyesuaian kemarin tuh waktu metode ekuitas, jurnal nomor 2 dan 5, ya. Jurnal nomor 2 dan 5. Nah, sekarang kita langsung ambil dari mana? Jurnal konsolidasinya ngambil hanya dari jurnal nomor 2 saja. Di situ. Tidak ada lagi jurnal nomor 5 untuk metode partial equity. Begitu, ya. Jadi itu bedanya. Oke, baik. Ya, jadi materi hari ini sudah selesai. Jadi kita sudah belajar mengenakan metode ekuitas, metode initial value atau disebut juga dengan metode cost, ya. Terus yang terakhir ada metode partial equity. Ya, terima kasih semuanya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda untuk memahami tiga metode untuk mencatat konsolidasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.